Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Bayu Dia Rumianti. I want to explain to you about have, has, and had. Have, has, and had merupakan kata bantu. Walaupun istilahnya adalah kata kerja bantu, namun kata tersebut tetap saja merupakan kata kerja atau verb. Sehingga memiliki perubahan sesuai dengan verb form yang ada. Have dan has merupakan verb one yang dibedakan ke dalam bar infinitive atau have dan additional infinitive has, yang mana penggunaannya nanti akan mempengaruhi atau dipengaruhi oleh subjek. Sedangkan had merupakan verb 2 dan verb 3 irregular verb, perubahan tak beraturan, serta perubahan verb plus ing yang akan menjadi having. Pada dasarnya kata have, has, dan had dibedakan ke dalam 3 penggunaan, yaitu penggunaan berdasarkan subjeknya, berdasarkan fungsinya, dan penggunaan berdasarkan fungsi tenses. Penggunaan kata have, has, dan had berdasarkan subjeknya. Tidak semua subjek dapat menggunakan have. Begitu juga sebaliknya, tidak semua subjek dapat menggunakan has. Namun, untuk kata had dapat digunakan oleh semua subjek. Jadi khusus untuk kata had, Anda tidak perlu risau membedakan mana subjek yang dapat menggunakan dan mana subjek sendiri yang tidak dapat menggunakannya. Subjek sendiri dapat berupa noun, pronoun, ataupun noun frase. Contoh nih, subjek have atau has. I have, you have, he has, she has, it has. We have, they have, boy has, boys have. And etc. Yeah, I'm sorry about that. Penggunaan kata have, has, dan had berdasarkan fungsinya. Contoh satu nih, fungsi 1. Fungsi kepemilikan digunakan untuk menunjukkan suatu pemilikan. Contoh nih, I have much money. Saya punya banyak uang. Contoh kedua, he doesn't have money at all. Dia tidak punya uang sama sekali. Fungsi keseharusan nih. Penggunaan fungsi ini seperti halnya penggunaan kata must, yang berarti harus. Untuk menggunakan fungsi ini maka harus diikuti dengan to. Contoh, I have study. Saya harus belajar dengan giat. Contoh kedua nih, I don't have study hard. Saya tidak harus belajar dengan giat. Fungsi menyuruh, menunjukkan suatu perintah. Contoh, my father has me study hard. Ayahku menyuruhku untuk belajar dengan giat. Contoh kedua, I have my room repaired. Saya memperbaiki kamar saya. Menyuruh orang lain untuk membersihkan kamar. Contoh, fungsi melakukan. Contoh nih, I was having lunch when the robbery happened. Saya sedang makan siang ketika perampokan terjadi. Contoh kedua, I was having dinner when the robbery happened. Saya sedang makan malam ketika perampokan terjadi. Fungsi saran atau anjuran nih. Fungsi ini hanya untuk has. Hanya untuk has saja ya. Penggunaannya harus diikuti dengan kata better, yang akan bermakna seharusnya atau sebaiknya. Contoh nih, your score was very terrible. You had better study hard if you want to pass the exam. Nilai kamu sangat buruk sekali. Kamu sebaiknya atau seharusnya belajar dengan giat jika ingin lulus ujian. Contoh kedua nih, your friends had better apologize to Mr. Tom, or he will not give them the score. Teman-temanmu sebaiknya minta maaf pada Tuan Tom, atau dia tidak akan memberikan mereka nilai. Nah, seperti itu ya contohnya. Okay, maybe that's all for me. Thank you for watching my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.